sering diungkap, udah Pak, kenapa sih harus punya mobil 4? Long kebutuhan. Dia punya mobil 1, nggak dipakai. Itulah mubazir. Sama dengan tadi pertanyaan. Ustaz, boleh nggak kita kaya? Boleh. Abu Bakar, Umar, Utsman, Abdurrahman bin Auf itu kaya raya. Nabi-nabi, Nabi Sulaiman, Nabi Daud, Nabi Ibrahim, Nabi Yusuf, itu kaya raya. Terus definisinya apa? Tidak mengambil dunia melebihi kebutuhan. Jadikan dunia sebagai sarana hidup, bukan jadikan dunia sebagai target hidup. Sekali lagi Pak ya, enak kok ini dipahami, insya Allah mudah dicerna. Jadikan dunia sebagai sarana hidup, jangan jadikan dunia sebagai target hidup. Jadi kalau orang sudah meletakkan iman di hatinya, dunia di tangannya, ketika diberikan Allah rezeki berlebih, dia tidak pamer. Ketika ditarik dan dikurangi Allah, dia tidak sedih berlebihan. Ketika sudah iman di hatinya, ada orang meminta-minta bawa proposal, dia tidak ketakutan. Begitu ada ketua pintu, udah, aduh, jangan-jangan minta sumbangan ini Pak. Kasih tahu Bapak tidur ya, kasih tahu Abi tidur ya. Ini udah ketahuan ini dunia di hati, iman di tangan. Oleh sebab itu dalam pembukaan ayat ini, kita lihat Al-Quran pengantar surat 6 ayat 32. Ini ada ajudan saya di belakang, anak saya lagi libur di pesantren. Al-Quran surat 6 ayat 32. Buka deh. Langsung. Dan kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan senda gurau. Oh, terjawab Pak. Kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan senda gurau. Kenapa permainan? Karena sebentar. Kenapa permainan? Karena tidak menguntungkan. Kenapa permainan? Karena akan membosankan. Anak bapak mereka 3 jam minta uang 20.000 beli layangan. Abi, ayah, pi, po, minta uang dok. Jam ketiga baru bapak kasih uang 20.000 dibeli layangan. Membutuhkan dana cuma 20.000, nangisnya 3 jam di rumah. Masya Allah, 1 jam cuma main layangan, dia sudah pulang. Kenapa pulang nak? Capek Pak. Allahu Akbar. Itulah dunia. Hanya permainan kok. Hanya sebentar kok. Ya, nanti kita bahas kenapa orang mencinta dunia berlebihan. Kalau waktunya cukup. Kalau nggak cukup, Ramadan tahun depan insya Allah. Sebab hanya permainan. Terus? Sedangkan negeri akhirat itu sungguh lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Sedangkan negeri akhirat itu lebih baik. Contoh. Antum sampean panjenengan, ya, saya ulangi, antum sampean panjenengan waang. Ini semua bahasa saya pakai. Makan karedok 12.000 jam 8 malam. Besok jam 5 udah keluar nggak itu? Keluar nggak? Jam 5.15 maksimal sudah keluar. Antum makan kelapa gading di restoran mewah, 3 juta 1 meja. Anda bangga bukan main. Aku baru mangan yang restoran mewah. Iyo. Piro, 4 juta. Jam 5 subuh besok sudah keluar. Itulah dunia. Sederhana kan? Oh ternyata Pak, hanya permainan, hanya senda gurau, hanya sebentar. Kenikmatannya hanya 1,5 menit Pak di sini. Kenapa makan enak itu hanya 2 persyaratan. Pertama kita lapar, kedua badan sehat. Lapar juga kalau badan sehat, makan tidak enak. Betul? Antum punya rumah besar, kamar 7. Kamar tidur utama antum hanya 1. Antum tidak mungkin pindah jam 10 sampai jam 12 di bawah. Jam 12 dibangun istri. Pak bangun Pak, kenapa pindah ke atas? Wong edan. Itulah dunia. Antum punya mobil 4 di rumah, dipakai kerja cuma 1. Nggak mungkin kita keluar, mobil keluar 4. Edan, gelok kata orang Sunda. Kita punya jam, ada 17 koleksi. Kita pakai di tangan cuma 1. Nggak mungkin kita pakai jam 15. Itulah dunia. Makanya kata Rasulullah, jika kamu berdoa mintalah surga Firdaus. Kenapa Firdaus ya Rasulullah? Karena Firdaus itu posisinya di tengah dan di bawah arus Allah. Masya Allah. Digiring Allah kita untuk mencintai akhirat. Kenapa? Karena akhirat itu kekal. Di ayat lain Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina amanu wa 'amilus sholihat ulaika hum khairul bariyah.
Sesungguhnya orang beriman dan beramal soleh, mereka itulah sebaik-baik makhluk. Oh, berarti orang-orang yang beriman itu menjadikan akhirat sebagai target hidup, bukan menjadikan dunia sebagai target hidup. Bolehkah? Ya boleh. Oleh sebab itu Allah memberikan penjelasan dalam Al-Quran, betapa luar biasa dunia menjerat kehidupan orang yang tidak beriman, menjadikan dunia sebagai target hidup. Kita buka Al-Quran sekarang. Surat 3 ayat 14 sampai 16. Silakan. Surat 3 ayat 14 sampai 16. Dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia. Stop. Dijadikan indah dalam pandangan manusia. Garis bawahi Al-Quran ini sempurna dalam pemilihan sastra Arab. Dijadikan indah dalam pandangan manusia. Secara teori psikologi dan sosiologi, orang yang mendengar sesuatu keindahan ingin menyaksikan, ingin hadir di sana, ingin menikmatinya. Contoh, saya ini orang Medan, wong Batak. Saya bicara di mimbar, Pak, udah pernah Danau Toba? Belum, Pak. Danau Toba itu indah, sejuk, nyaman, enak, untuk santai. Kepingin nggak antum ke sana? Pasti, kenapa? Indah. Pak, ke Puncak itu enak. Coba lihat Puncak itu. Setiap bulan weekend, hari akhir pekan, Sabtu Ahad. Orang berbondong-bondong macet 4 jam tidak terasa. Ngaji setengah jam habis subuh sudah ngantuk sampean. Subhanallah. Dijadikan indah kata Allah. Sebagai apa ujian? Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Apakah kamu merasakan masuk surga? Ditantang Allah loh kita di sini. Malu loh kita dengan ayat ini. Am hasibtum an tadkhulul jannah. Apakah kamu akan merasa masuk surga? Padahal belum nyata di sisi Allah. Siapa yang bersabar, siapa yang berjihad. Sabar menghadapi kehidupan. Tenang menghadapi ujian. Tidak mundur menghadapi persoalan. Islam itu sempurna. Wa tammat kalimat rabbika sidqa wa adla. Telah sempurna kalimat Allah. Sidqa wa adla. Benar dan adil. Makanya ketika kita merujuk kepada semua konsep hidup Al-Quran sempurna dalam Al-Quran. Saya katakan di YouTube itu, kalau kalian pernah nonton, betul Al-Quran bukan buku sosiologi, tapi selalu bicara tentang masyarakat. Al-Quran bukan buku biologi, tapi bicara tentang ilmu hayat. Al-Quran memang bukan buku sejarah, tapi sempurna bicara sejarah. Semua sel kehidupan dimasuk Al-Quran. Karena sebagai apa? Huda, petunjuk. Nah, keteruskan ayat. Apa saja yang menghancur kita ini? Perempuan-perempuan. Satu, perempuan-perempuan. Diuji iman kita itu. Inilah yang menggiring dunia itu. Dunia, hubud dunia. Berapa banyak orang tergelincir karena perempuan. Tergelincir karena wanita. Maaf, sempat berapa bulan lalu menarik dibahas oleh para mereka-mereka di media. Prostitusi online itu. Memang ini kenyataan. Al-Quran mengangkat dan mengungkap ini. Tapi ketika kita mendapatkan seorang istri yang soleh, insya Allah. Karena tujuan pernikahan kita bukan sekadar nafsu. Tapi mengikut sunnah. Saya ulangi Pak ya. Karena sekarang saya kemana-mana ceramah saya nih ya. Saya ceramah anehnya dengan ustaz lain bedanya begitu. Ceramah saya kemana-mana gitu kan. Cenderung manusia yang harus kita garis bawahi sekarang. Tujuan pernikahan antum apa? Mencari ridho Allah. Yang kedua, mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti konsekuensinya ridho mendapatkan wanita yang sudah ditakdirkan oleh Allah. Tugas kita mendidiknya. Masya Allah. Ini yang harus kita garis bawahi. Baik, kita teruskan. Yang kedua. Anak-anak bangga dengan punya anak banyak. Sah-sah saja. Karena anak itu anugerah dan amanah. Apa bedanya? Amanah harus dijaga, harus dipelihara, harus dididik, harus dibiayai, ya, harus dikader, harus didoktrin dengan akidah yang benar, tauhid yang lurus, ibadah yang bagus, doa yang khusyuk. Betul? Tapi di pihak lain anak bisa menghancurkan kredibilitas ayah kandungnya. Berapa banyak orang terangkat harga dirinya karena anaknya berakhlak. Berapa banyak harga diri kehilangan harga dirinya karena anaknya setan. Dalam arti sifat, bukan dalam arti zat ya. Ini didoktrin Al-Quran untuk kita ini. Agar hal-hal seperti ini di brainwash dari otak kita. Jangan kita disibukkan dengan ini. Saya ulangi.
Jangan kita disibukkan dengan hal-hal variabel-variabel yang diangkat di ayat ini. Wanita-wanita. Yang kedua, anak-anak kamu. Ya. Oke, terus yang ketiga. Harta benda yang bertumpuk. Oh, dalam harta bentuk emas. benda yang bertumpuk dalam bentuk emas. Ini hubud dunia semua, ini harta benda bertumpuk. Muncul pertanyaan, bolehkah kita kaya? Boleh. Zaman Rasulullah 9 konglomerat itu Muslim taat, 4 diantaranya Abu Bakar, Umar, Utsman, Abdurrahman bin Auf, mereka kaya raya. Zaman Rasulullah 9 konglomerat semua Muslim taat. Saudagar unggul zaman Rasulullah itu Muslim taat. Sekarang 9 naga atau 9 cacing. Semua non Muslim loh. Di mana yang membedakan pola pikir kita dengan zaman Rasul? Membedakan pola pikir kita dengan sahabat, mereka mengejar harta untuk mencari akhirat. Kecenderungan sekarang mengejar harta untuk kepentingan dunia. Akhirnya ketika rumahnya besar, yang ada ketakutan. CCTV ada 16 dipasang. Setiap ada orang datang ke rumah sudah ketakutan. Ini ciri-ciri gejala-gejala. Dunia sudah di hati. Ini ciri-ciri iman sudah di tangan. Gampang kok variabel-variabel indikator itu. Terukur kok. Terukur dan aplikatif sekali. Ya, terus. Terus. Kuda pilihan. Kuda pilihan. Kendaraan yang mewah. Berlomba mencari merek. Nah, zaman Rasulullah pernah terjadi. Seorang sahabat menemui Rasulullah. Ya Rasulullah, boleh nggak kami sewaktu-waktu punya terompah yang bagus, pakaian yang sedikit mahal? Apakah kami disebut sombong ya Rasulullah? Apa jawab Rasulullah? Lah, tidak. Asal niat kita membeli bukan untuk pamer. Kedua, penggunaannya maksimal. Yang ketiga, bukan untuk dibangga-banggakan. Ibu-ibu sering bertanya kepada saya, Pak Munzir, boleh nggak kami beli hijab yang bagus? Niat ibu untuk apa? Untuk pamer? Untuk supaya branded? Enggak Ustaz. Supaya nyaman mendengarkan kajian. Kadang tempat kajian kami tidak ada AC bagus. Masya Allah. Ya, Masya Allah. Imam Malik itu. Kalau kita amati ya 4 imam, Imam Malik itu salah satu imam paling parlente kalau memberikan kajian itu. Masya Allah. Ya, salah satu imam paling parlente itu. Tapi dengan catatan busana yang dipakai itu salah satu bentuk memuliakan agama Allah. Aku ingin mengisi ta'lim, penampilanku harus bagus. Karena aku ingin melihat bahwa Islam itu memuliakan keindahan. Bukan pamer. Kembali kepada niat sebenarnya. Yang kedua, tidak berlebihan. Sekarang salah pemahaman kita. Pak, apa boleh mahal? Boleh. Pertama, bukan untuk pamer. Kedua, memang uang ada. Yang ketiga, salah satu unsur untuk memuliakan agama Allah. Imam Malik itu seperti itu. Parlente dia penampilan beliau itu. Tapi bukan untuk dipamerkan. Ya. Subhanallah. Terus. Hewan ternak. Hewan ternak. Punya peternakan luar biasa. Kebanggaan punya ternak di Tapos, di Bogor, di Medan, di Tapanuli. Ini semua, ini menggiring kita apa untuk mencintai dunia. Dijadikan indah kita dengan hal seperti ini. Ya, terus? Dan sawah ladang. Sawah ladang. Disinilah ilmiahnya Al-Quran itu. Secara teori geografi, ketika ayat ini diturunkan, kan tidak ada sawah di Saudi itu. Antum berjalan Makkah Madinah 410 km ya. Tidak ditemukan sawah pinggir jalan. Tapi Al-Quran bicara sawah. Membuktikan bahwa Al-Quran itu firman Allah. Karena ada tuduhan mengatakan Quran itu dikarang oleh Muhammad bin Abdullah. Ini salah satu ayat untuk membatalkan pernyataan orang-orang misionaris menghancurkan Islam. Dia katakan satu, Al-Quran itu karangan Muhammad Nabi orang Islam. Kedua, menciplak dari Injil kita. Ya, ini saya sempatkan dulu menjawab ini karena saya juga kristolog ya. Selalu saya katakan, seandainya Rasulullah mengarang Al-Quran, bagaimana mungkin Rasul tahu Fir'aun akan diselamatkan dan telah diselamatkan? Padahal Fir'aun diselamatkan abad kesekian. Satu. Yang kedua, kalau Rasulullah menulis Al-Quran, kenapa tidak ada dalam Al-Quran surah Aminah, ibu yang dia cintai? Tidak ada Al-Quran surah Abdullah, bapak yang dia cintai.
Tidak ada Al-Quran surah Fatimah, anak yang dia cintai. Tidak ada Al-Quran surah Khadijah, pada istri dia cintai. Masya Allah. Yang ada malah surat Maryam, surah Ibrahim. Nah ini salah satu, itu di sanalah saya lihat kemuliaan Al-Quran itu bisa menjelaskan persoalan, sempurna mengurai masalah, sempurna menyelesaikan masalah. Keunggulan Al-Quran dari kitab lain di sana. Ya, di antaranya di ayat ini kita lihat. Allah mengurai apa-apa saja yang menggiring manusia mencintai dunia. Hubud dunia berlebihan. Ya, nanti kita lihat bagaimana mengatasi pola pikir seperti ini. Terus ayat. Itulah kesenangan hidup di dunia. No, itulah kesenangan hidup di dunia. Itulah kesenangan hidup. Batasannya dunia. Bapak makan enak cuma 3 menit. Bapak punya rumah besar nggak bisa menikmati. Selalu kita hari ini kebanggaan memiliki bukan menikmati. Saya ulangi ya Pak. Saya selalu kesimpulan-kesimpulan kalau ceramah. Selalu manusia kebanggaan memiliki bukan menikmati. Karena dunia sebentar. Sekarang pertanyaan saya. Bapak senang mana? Sesuatu yang gratis atau bayar? Sesuatu yang kekal atau sebentar? Di akhirat itu tidak ada WC. Kita makan tapi tidak ada toilet. Di sana ada hubungan seks bisa sekian kali sehari. Berulang-ulang. Tapi tidak ada hamil. Di sana Bapak jangan cari bidan melahirkan. Nggak ada di sorga itu. Nggak ada sana toilet jongkok, toilet duduk. Nggak ada Pak di sana. Artinya apa? Hidup di sana kekal, suci, abadi, nikmat, dan gratis. Secara teori psikologi. Tolong kalau kita renungkan sebentar. Fitrah manusia cari gratis, cari enak, cari kekal. Itu sudah ada dalam Al-Quran. Dijanjikan sorga. Tapi kenapa kita cari sebentar, cari bayar, cari bau, cari busuk? Apa itu kotoran? Antum makan jam 5 sore. Besok 12 jam kemudian sudah keluar. Ada gangguan nggak? Enggak, Sat. Udah Lanjut, Sat. Enggak. Nggak ada gangguan ya? Enggak ada. Ada muncul kode-kode di layar saya soalnya. Enggak apa? Ya? Silakan. Kenapa Pak? Kita per 40 menit ini pakai Zoom ya? Ya, Bebas, tapi Pak, udah bebas. dilanjut, Sat. Bebas ya, biasanya 40 menit berhenti sebentar. Ini bebas. Bebas. Oke, terus ayat. Dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik. Di sisi Allah lah tempat kembali yang baik. Ini ayat sebenarnya kalau kita mau sadar dan mau syukur, di satu pihak Allah mengurai indahnya dunia, di pihak lain ada satu konklusi ayat bahwa sehebat apapun kamu membanggakan anak kamu, istri kamu, keluarga kamu, ya, fasilitas kamu, rumah kamu, kendaraan kamu, itu enggak ada apa-apanya dengan akhirat. Jangan jadikan itu sebagai tujuan hidup kamu. Sebenarnya itu ini ada pesan yang terdapat dalam ayat-ayat ini. Nah, pertanyaan yang harus saya bahas adalah, yang mau saya angkat adalah, kenapa manusia hubud dunia tapi tidak mengejar akhirat? Jawabnya sederhana. Karena dia belum memiliki akidah yang benar, tauhid yang lurus. Terus. Kemana kita giring hati kita? Karena kata Rasulullah, Allah tidak melihat penampilan kamu. Bagaimana mungkin Allah melihat penampilan kita, menciptakan Allah? Allah tidak melihat harta kamu. Bagaimana mungkin Allah peduli dengan harta kita? Harta itu memang dari Allah. Yang dilihat Allah terhadap kita hanya 2. Qulubikum wa a'malikum. Hatimu dan amalmu, Masya Allah. Qulubikum wa a'malikum. Apabila orang sudah terusik ketika hartanya berkurang, apa orang merasa terganggu ketika hartanya hilang, berarti sudah dipastikan harta sudah di hati. Ketika orang sudah dicemooh, gampang tersinggung. Ketika orang gampang marah ketika dibully, hampir dipastikan hidupnya bukan mencari ridho. Ketika orang sudah mencari ridho, radallahu anhum wa radu anhu, Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah. Dia tidak terusik ketika hartanya banyak. Dia tidak pernah tersinggung ketika dia dibully.
Dia tidak terpancing marah ketika dia dicaci. Karena tidak ada urusan dengan lingkungan dia. Dia ada urusan dengan Allah. Itu sudah pada tingkat iman di hati. Justru kesulitan kita masuk ke dimensi ini, kesulitan manusia zaman sekarang masuk ke zona ini, karena dia belum mengenal Allah. Sepakat ya, untuk sementara sepakat? Berarti dia belum mengenal Allah. Bagaimana dia mencintai Allah? Bagaimana dia tidak hubud dunia? Terus, itu kan pengantar. Isinya saya pakai 5-10 menit saja. Dari mana kita mulai agar kita bisa mencintai Allah? Agar melepaskan kecenderungan hati kita kepada harta. Agar kita mencintai kebenaran, bukan bergabung dengan kekufuran. Mencintai tauhid yang benar, bukan kesyirikan yang terus-menerus. Mencintai sunnah, bukan mengarang-ngarang ibadah. Jawabnya sederhana. Cintai Allah. Berarti berhubungan dengan apa? Akidah harus benar, tauhid lurus. Dari mana kita mulai? Kita lihat tauhid, uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat. Kita lihat Al-Quran surah 20 ayat 14 sampai 15. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innani anallah. La ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Masya Allah. Sempurna di situ sebenarnya. Sempurna ajaran tauhid, uluhiyah. Sempurna penjelasan pengabdian. Sempurna sarana siapa yang harus disembah. Sempurna perintah dari Allah. Sempurna sarana yang disiapkan namanya sholat. Kita sisir ayat ini. Innani anallah. Sesungguhnya aku adalah Allah. Allah yang memperkenalkan dirinya kepada kita makhluknya. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi. Hai orang beriman, bertakwalah kepada khalaqakum yang menciptakan dirimu dari yang satu. Muncul pertanyaan. Kenapa ayah harus beriman kepada Allah? Karena perintah ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Kamu manusia enggak nak? Manusia. Beriman nak kepada Allah. Kenali Allah, cintai Allah. Makanya jangan kaget Bapak. Muncul istilah selengker. Karena mereka mengagumi seleng. Mencintai seleng. Mengikuti karakter seleng. Muncul selengker. Muncul sekarang ini Jackmania. Karena mencintai Persija. Kekaguman yang luar biasa kepada persepak bolaan di Jakarta. Kita pergoki kadang di kamar anak-anak Muslim 17-18 tahun ada poster Madonna, poster Schumacher karena mengagumi suara Madonna, mengagumi kehebatan Schumacher. Yang jadi masalah adalah kenapa tidak digiring kekagumi kepada Allah agar dia mencintai Allah? Kita selalu menggiring manusia mengagumi manusia, bukan mengagumi yang menciptakan manusia. Orang selalu mengagumi otak manusia, bukan mengagumi Allah yang menciptakan otak itu. Kita selalu menggiring kepada anak, mengagumi orang kaya, Pak di orang kaya, punya pabrik batik di Jogja. Tapi anak tidak mengagumi Allah yang menciptakan Pak di punya pabrik batik itu. Oh, di sini kesalahan fatal kita. Omong kosong orang meletakkan iman di dada, kalau dia sendiri tidak mengerti apa itu iman. Dibenarkan oleh hati, diikuti oleh perbuatan. Bagaimana mungkin diikuti perbuatan, dibenarkan dengan hati? Kalau dia sendiri tidak mengenal siapa yang dia imani. Makanya kalau kita lihat sejarah, kita mundur ke sejarah secara historical. 23 tahun Rasulullah menyampaikan risalah Islam. 13 tahun di akidah, doktrin akidah. Jadi selalu masalah, saya kembalikan kemana? Kenapa sih Pak anak saya sholat tapi masih jahat? Sholatnya tidak benar. Kenapa sih Pak orang kelihatan penampilan rajin ke masjid tapi masih korupsi? Oh sholatnya belum ikhlas. Karena secara teori inna sholata tanha 'anil fahsyi wal munkar wal bau. Sesungguhnya sholat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Kenapa orang rajin sholat masih korupsi, masih mencuri, masih jahat? Jawabnya sederhana, sholatnya tidak ikhlas, ibadah tidak ikhlas. Yang kedua, dosa numpuk tapi tidak bertaubat. Allah biarkan. Ya, Allah biarkan Pak. Innani anallah. Sesungguhnya aku adalah Allah. La ilaha illallah. Tidak ada ilah kecuali aku. Tidak ada yang kuagungkan, kumuliakan, kutinggikan, kuprioritaskan kecuali Allah.
Konsekuensinya kalau doktrin ini sudah masuk ke hati anak, sudah diimani, sudah berbekas, dia tidak perlu lagi diawasi meskipun kuliahnya di Melbourne, di Houston, di Sydney. Karena apa? Aku beriman karena Allah, bukan karena ayahku. Aku sholat bukan karena ibuku, tapi karena Rabbku. Kok dunia itu munculnya sederhana? Karena dia tidak mengenal Allah. Habis mati dianggap persoalan selesai. Makanya orang bunuh diri disifati mati fasik. Yang diadili Allah di padang mahsyar besok, yang dihisap Allah, bukan matinya, tapi prosesnya. Mati itu udah takdir kok. Yang diadili nanti di sana Allah. Kenapa bunuh diri? Prosesnya, bukan matinya. Buktinya apa? Ada orang bunuh diri nggak mati, karena takdir belum masuk. Ada orang 3 kali, Pak. Begitu digantung di leher, udah tersengal-sengal, udah mau mati, ada orang lewat. Ditarik, beliau ini selamat. Sekian tahun kemudian, gantung diri lagi di dapur. Begitu udah mau mati, ada orang lewat, diselamatkan. Artinya apa? Takdir kematian belum sampai. Sama dengan ini, Bu. Kenapa berdunia itu susah menempatkan iman di hati? Karena dia tidak mengenal hatinya dan tidak mengenal Allah yang menciptakan hati. Masya Allah. Ini butuh penjelasan khusus nanti ya, tahun 2023-2024 kita bahas ini. Ini sederhana dulu, saya bahas dulu. Fa'bud ini kata Allah, mengabdilah kepadaku. Makanya begitu takbir kita, inna sholati, sesungguhnya sholatku, wa nusuki, ibadahku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, matiku, lillahi rabbil alamin, la syarikalah. Tidak ada sekutu bagimu ya Allah. Ala lillahi dinul khalis. Ala lillahi dinul khalis. Hanya kepunyaan Allah lah agama yang bersih. Dari mana? Dari syirik. Omong kosong kita Pak mencintai Allah kalau kita omong kosong kita mencintai agama kalau kita belum mencintai Allah yang menurunkan agama. Omong kosong kita patuh kepada Allah kalau kita belum mencintai Allah dan tidak mengenal Allah. Nol besar itu. Ibu, Bunda, udah ngantuk saya lihat depan saya ini? Ya? Enggak ya? Oh ya, Masya Allah. Baik, kita teruskan. Nah, fa'budni kata Allah, mengabdilah kepadaku. Allahu Akbar. Wa aqimis sholata li zikri. Dan dirikanlah salat untuk mengingatku. Ketika salat itu mi'rajnya orang-orang mukmin kata Rasulullah. Pertanyaan hari ini, Rabb, kenapa kami salat tapi masih jahat? Kenapa mengaku beriman kepadamu di luar kami masih liar? Kenapa kami teriak bicara zuhud, tapi kami menjadikan dunia sebagai derajat hidup? Ampuni kami ya Allah. Kami sebenarnya belum mencintaimu. Sebagaimana Rasul dan sahabat mencintaimu ya Allah. Kami masih mengejar dunia hari ini ya Allah. Karena kami belum mencintaimu sepenuhnya. Putuskan ketertarikan hati kepada dunia. Putuskan keberpihakan hati kepada dunia. Putuskan kecenderukan hati kepada dunia. Lihat Ayub itu. Bertahun-tahun dia sakit. Begitu menjelang sudah badan busuk, kena lepra. Petua-petua di negeri itu sudah nggak kuat baunya tubuh Yusuf. Kita apakan? Maaf, bukan Yusuf ya. Ayub. Kita apakan ini Ayub? Dibawa, dia singgah ke pinggir kota. Sebelum dia singgah ke pinggir kota, istrinya mengatakan, suamiku Ayub, bukankah engkau seorang nabi? Kenapa engkau tidak berdoa minta kesembuhan? Nabi Ayub mengatakan, aku malu berdoa kepada Allah minta kesembuhan. Karena sakitku, sehatku lebih panjang dari sakitku. Masya Allah wa tabarakallah. Sehatku masih lebih panjang dari sakitku. Ayub alaihissalam. Subhanallah. Ada 2 yang kita berminta dipelihara Allah. Lidah dan hati kita. Kalau sebab itu seorang ulama besar di kitab tafsir Mukatsir mengatakan, apabila seorang hamba Allah sudah diberikan 3 hal, berarti dia dapat karunia yang besar dari Allah. 1, hati yang selalu berzikir. Saya ulang ya Bu, ini renungan buat kita, hati yang selalu berzikir. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, berikanlah kepadaku hati yang selalu berzikir kepada.
Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Berikanlah hati kepadaku ya Allah yang selalu berzikir kepada. Wa syukri, yang selalu bersyukur. Wa husni ibadatik, beribadah, bisa beribadah dengan baik. Masya Allah. Nah, kita lihat habis sholat ini kita baca Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. 3 hal ini. Apa kata sang ulama tadi? 1, hati yang selalu bersyukur. Subhanallah. Tidak ada keluhan-keluhan yang muncul walaupun cobaan datang. Yang kedua, setelah hati bersyukur apa? Diri yang selalu bersabar. Apapun yang diturunkan, positive thinking terhadap Allah. Kalau sudah hati bersyukur, ya, pribadi yang bersabar, itu kelok. Yang berbahaya itu berpura-pura dalam syukur. Kedua, sabar yang tidak islami. Yang bahasa lain, sabar yang tidak ikhlas. Ada orang ketabar, ya sudah nggak apa, biarkanlah, nggak apa-apa Pak. Udah takdir. Persoalannya bukan masalah takdir karena dia imani. Tidak ada uangnya bayar pengacara untuk mengangkat itu ke pengadilan. Tapi kalau orang yang bersabar dan bersyukur itu subhanallah. Hati yang selalu bersyukur. Ya. Kalau sudah hati selalu bersyukur, insya Allah melahirkan pribadi yang sabar. Sebab sabar itu buah dari syukur. Syukur itu buah dari ridho. Nggak mungkin orang bisa bersyukur kalau tidak ridho. Tidak mungkin orang bisa bersabar kalau tidak ridho. Ridho itu keluar kalau kita ikhlas. Ridho itu kan buah ikhlas. Mukhlisina lahuddin. Mukhlisina lahuddin. Kalau kita sudah ikhlas, kita akan ridho. Kalau kita ikhlas, kita pasti syukur. Kalau kita sudah ridho, kita pasti sabar. Coba kita renungi sebentar. Kenapa cenderung mengeluh? Karena kita memasang target hidup. Bukan menyandarkan hidup. Kenapa gampang orang gelisah? Karena dia memaksakan kehendak, bukan mengikut kehendak Allah. Terutama bunda-bunda depan saya ini, jangan tersinggung. Sebenarnya penyebab stres itu di sana saya lihat. Ada 2 variabel. Ada 2 indikator. 1, suka memaksakan kehendak, bukan mengikut kehendak Allah. Berarti tidak ridho. Kedua, suka membanding nikmat, bukan mensyukuri nikmat. Ketika orang kerjanya sudah mensyukuri nikmat, dia tidak pernah melihat kelebihan orang, yang dia lihat kelebihan rezeki diberikan Allah kepadanya. Saya ulangi ya Bunda, wanita di sini banyak kejebak ini. Saya bukan mendiskreditkan, tidak. Ya, wanita itu paling pintar cari uang itu. Dimanapun dompet suaminya dicari kemana-mana. Betul ya? Tapi tidak semua wanita seperti ini. Subhanallah. Dia mencari uang itu paling pintar wanita, bukan laki-laki Pak. Kemanapun dibikin dompet tahu mereka. Paling pintar, Masya Allah. Ya. Saya bukan menuding Bu, ini menuduh aja. Subhanallah. Saya ulangi ya Bunda, ini bicara hati dulu sebentar. Karena ini berhubungan dengan tadi, letakkan iman di hatimu. Kenapa cenderung orang stres? 2 variabel. Kalau kita resume kesimpulan dari hidup ini. 1, suka memaksakan kehendak, bukan mengikut kehendak Allah. Yang kedua, suka membanding nikmat, bukan mensyukuri nikmat. La in syakartum la azidannakum. Wa in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kamu bersyukur akan kutambah. Apa yang ditambah? Harta bisa. Apa yang ditambah? Ketenangan jiwa. Apa yang ditambah? Persahabatan yang ikhlas. Apa yang ditambah? Tetangga yang baik. Apa yang ditambah? Istri solehah. Apa yang ditambah? Anak bisa diatur. Apa yang ditambah? Hidup miskin tapi sabar. Apa yang ditambah? Hidup kaya tapi tidak pamer. Apa yang ditambah? Tidak gelisah ketika diuji. Apa yang ditambah? Dapat problem tidak mundur. Selama ini kita salah persepsi. Kita buka Al-Quran sekarang untuk perbaiki persepsi. Surat 39, 49, 41, 51. Bapak silakan catat. Surat 39 ayat 49, 41, 51. Ini renungan buat kita dalam tema ini. 39, 49. Maka apabila manusia ditimpa bencana, dia menyerukan. Iya Pak, mulai kan kebongkar kedok kita sekarang ini. Apabila manusia ditimpa bencana, dia menyeru kami. Sudah stroke baru tahajud, dulu kemana bro?
Sudah pensiun baru ke masjid, maaf, jangan tersinggung. Anak kena narkoba baru sholat duha. Sudah miskin baru zikir. Sudah PHK baru mau puasa. Dulu sebelum PHK corona kemana lu? Astagfirullah, ampuni kami ya Allah. Ini bukan saya mengatakan Al-Quran. Ulangi dari atas. Maka apabila manusia ditimpa bencana, dia menyeru kami. Apabila manusia ditimpa bencana, dia menyeru kami. Rame-rame ke masjid sekarang, Pak. Masya Allah. Di rumah sudah banyak sekarang jadi imam dadakan sejak corona. Orang berdoa sekarang banyak menangis karena sudah PHK. Kesulitan hidup membuat dekat dengan Allah. Bagus, memang bagus. Tapi ada bahasa yang saya angkat. Berimanlah di semua situasi, jangan beriman karena kondisi. Miskin taat, kaya dekat. Masya Allah. Saya ulangi ya Pak. Miskin taat, kaya dekat kepada Allah. Ini nggak susah baru sholat. Stroke baru mau sholat. Terlambat sih enggak. Peluang itu bagus, nggak ada masalah. Daripada sudah tua ke kafe, sudah uzur ke diskotik, udah stroke masih jalan-jalan ke mall, kan mendingan ke masjid atuh. Ulah cicing wae, ulah kaditu kadieu. Betul ya, ulah cicing wae atuh. Makanya Allah tidak berpaling kepada 3 kelompok di padang mahsyar. Pertama, orang miskin yang sombong. Kedua, orang tua yang kekanak-kanakan. Yang ketiga, pemimpin yang zolim. Ilmiah sekali Pak hadis itu. Allah tidak berpaling kepada 3 kelompok kelak di padang mahsyar itu. Pemimpin yang zolim. Dapat fasilitas, dapat mobil dinas, rumah dinas, semua. Tapi zolim, dosa besar. Kedua, orang tua kekanak-kanakan. Udah umur 79 tahun, masih bolak-balik duduk di kafe, bukan di masjid. Umur sudah 80 tahun, hari Ahad bukan pengajian, ke mall. Ya, ngomongannya tidak terkontrol, umur sudah 80, 3 hari lagi insya Allah meninggal. Subhanallah. Yang ketiga apa? Orang miskin yang sombong. Saya pernah ngisi lucu nih Pak ya, 10 menit lagi kita, 5 menit lagi maghrib. Udah kering Pak, hari ini saya saum soalnya. Bapak saum kan? Insya Allah saum, jadi cepat keringnya nanti nih. Masya Allah, saya seminar di Padang, Sumatera Barat. Lai orang awak siko, lai orang awak. Pak Wahyu saking Jawi atau panjenengan. Begitu seminar, saya malas kembali ke hotel, break zuhur. Habis itu saya tiduran di kos-kos mahasiswa di Padang, Sumatera Barat. Begitu saya merebahkan badan di tempat tidur, Masya Allah. Saya lihat di tembok itu, di tembok-tembok kos-kos mahasiswa itu. Biar miskin asal sombong katanya. Allahu Akbar, saya bilang. Masya Allah. Subhanallah ini. Saya bilang, kenapa bisa begini? Biar miskin asal sombong. Iya Ustadz, kalau nggak sombong, apalagi kelebihan kita. Astagfirullahaladzim, subhanallah. Iko yobanako. Takajui ambo membaca iko. Gitu. Ada orang awak di sini, ada orang Padang di sini. Ada yang dengar nggak di sini? Partisipannya nih. Orang awak ya. Iya, rancak mana kecil orang awak. Nah, baik, kita teruskan ayat. Terus. Kemudian apabila kami memberikan nikmat kami kepadanya, dia berkata, sesungguhnya aku diberi nikmat ini hanyalah karena kepintaran. Oh, apabila kami berikan nikmat kepadanya, mobil sudah dapat, rumah sudah tidak ngontrak, istri cantik, anak berkualitas, bekerja di BUMN, apa dia bilang? Oh, rumah aku besarin karena aku kan S3 dari Melbourne. S1 ITB, S2 Melbourne, S3 Houston. Subhanallah. Ini sindiran tajam buat kita, Pak. Renungan buat kita. Apabila kami berikan harta kepada mereka, kekayaan kepada mereka, fasilitas kepada mereka. Keluar bahasa yang tidak pantas, Pak. Ini karena kepintaranku. Nauzubillah, ya Allah, lindungi kami kalau pernah kami mengucapkan seperti ini. Ampuni kami, ya Allah. Ini rumah Bapak, rumah saya. Ini mobil Bapak, mobil saya. Jarang kan orang mengucapkan. Ini rumah Bapak. Enggak, Pak. Terus, pinjaman dari Allah. Ini mobil Bapak. Tidak, Pak. Apa? Titipan dari Allah. Jarang kan orang mengucapkan. Ini rumah Bapak. Ya, rumah saya. Mobil Bapak, mobil saya. Telur Bapak, telur saya. Padahal telur bebek. Subhanallah. Pengakuan-pengakuan claimer. Diklaim semua dia punya. Terus apa kata Allah di sana itu?
Sebenarnya itu adalah ujian. Oh, itu adalah ujian, kata Allah. Hati-hati kamu. Itu fitnah semua. Fitnah itu kan ujian. Anak itu fitnah, istri fitnah, dunia fitnah, mobil fitnah, rumah fitnah, cantik fitnah. Hari ini kita dapat satu kesimpulan konklusi ujian dari Allah. Ini bagus kita jadikan renungan, Pak. Ujian itu yang selalu dipahami kita umat Islam, konklusi ujian menurut persepsi otak manusia mayoritas adalah sesuatu yang tidak nyaman buat dia. Harta rumah terbakar, harta hilang, anak kena narkoba, mertua stroke, orang tua bawel, ipar campur tangan, dengan tetangga tidak nyaman. Ternyata ada definisi dari Allah. Ujian itu bisa kaya, bisa miskin. Berhasil atau gagal, sehat atau sakit, dilecehkan atau dipuji. Itu semua ujian ternyata. Akan menggiring proses kita agar mencintai Allah. Seperti yang katakan yang firman Allah tadi, am hasibtum an tadkhulul jannah. Apakah kamu merasakan masuk surga? Am hasibtum an tadkhulul jannah, kata Allah. Dia uji. Hubbud dunia. Makanya kita cari pendamping yang islami, cari istri yang islami. Kalau boleh ya, mumpung ibu-ibu dengar di sini, bapak didamping istri nggak itu di rumah? Istri yang solehah itu minimal 4 kriteria berdasarkan hadis sahih di kitab Sahih Bukhari. 1, jika dipandang menyenangkan, subhanallah, bukan menyebalkan. 2, jika diperintah dia mematuhinya. Yang 3, jika diberi dia berterima kasih. Yang 4, jika ditinggal dia menjaga diri dan keluarganya. Itulah istri solehah. Udah punya antum Pak Wahyu? Udah punya istri seperti itu? Pak Ridwan, sudah punya nggak antum? Sudah punya istri Pak Ridwan? Alhamdulillah, Ustaz. Berapa? Baru 1? Baru. Baru 1 yang ketahuan ya? Istri itu cukup 1 Pak Ridwan ya? Ya, Ada di sebelah soalnya. 1 di Depok, 1 di Bandung, betul? Subhanallah. Kalau adil, kalau nggak adil jangan Pak Ridwan. Cukup 4 maksimal. Tapi harus adil, Masya Allah. Nah, apa kata Allah di surat 3949? Tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Iya, kebanyakan mereka nggak mengetahui. Jadi kesimpulan hari ini, pas 3 menit lagi Pak. Bagaimana agar kita bisa zuhud terhadap dunia? Agar meletakkan iman dia di dada. 1, akidah harus benar. Kesimpulan harus itu. Omong kosong kita bicara mencintai Allah kalau kita belum mengenal Allah. Untuk mengenal Allah butuh talibul ilm, menuntut ilmu Al-Quran dan As-Sunnah. Sungguh-sungguh kita kembali ke jalan Allah. Ya, karena menuntut ilmu hukumnya wajib. Hukumnya fardu ain, bukan fardu kifayah. Kalau dokter, 1 dokter cukup, 1 dokter spesialis 1 kecamatan. Insya Allah cukup. Tapi kalau untuk memahami Al-Quran, setiap pribadi harus memahaminya. Kita selama ini salah persepsi. Udahlah cukup Ustadz memahami Al-Quran. Tidak bisa karena pertanggungjawaban berat. Hasibu qabla anta tuh. Hasibu. Hisablah dirimu. Ini yang harus jadi masalah Pak Wahyu. Ya. Sekarang pertanyaan kita. Jangankan kadang menularkan kebenaran Al-Quran kepada anak dan istri. Kita sendiri pun memang jauh dari kebenaran itu. Maaf. Kita kadang memahami kebenaran. Masih jauh dari mengamalkan itu. Baik, mungkin kita sudah mengamalkan, tapi belum mengajarkan minimal kepada diri dan anak kita. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Nah, bagaimana metodologinya? Ada 3. Pertama, hendaklah seorang hamba lebih meyakini apa yang ada di tangan Allah. Pastikan dulu ini. Yang kedua, pastikan takdir itu tidak ada yang salah. Yang salah kita mandang takdir. Omong kosong kita ini Pak Yahyu, mau meletakkan iman di dada, kalau kita selalu maksakan kehendak, tapi harus beriman kepada takdir baik dan buruk. Pastikan dulu itu, bahwa takdir tidak ada yang salah kita mandang takdir, musibah tidak ada yang keliru kita mandang musibah. Berarti yang kita perbaiki bukan musibahnya yang kita robah, tapi persepsi. Di sel persepsi inilah masuk iman itu. Yang kita robah Pak Wahyu, ya, Bu Nila, Pak Arif, bukan pada musibahnya, tapi pada persepsinya. Seorang wanita kematian suami, dia meraung-raung, 3 bulan nggak keluar rumah, 4 bulan dia tidak pernah senyum, apalagi tertawa. Karena dia merasa kehilangan berlebihan.
Tapi ada 6 bulan kemudian sebelah rumahnya kematian suami. Begitu kematian suami jam 4 subuh kena jantung. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah, Engkau takdirkan hanya 25 tahun aku mendampingi suami. Engkaulah pemiliknya ya Allah. Allahumma warhamhu wa'afihi wa'afu anhu. Dia letakkan tubuh suami yang dari pangkuannya tadi ditalkinkan. Dia hanya mengatakan, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Engkau pemilik yang sebenarnya ya Allah. Subhanallah. Karena apa? Dia tidak menjadikan suami sebagai tumpuan harapan. Karena dia tahu pemilik tunggal suami bukan dia, tapi Allah. Masya Allah. Ini bagus ibu-ibu terutamanya. Ketika Rasulullah 3 hari 3 malam demam panas di pangkuan Aisyah, Bunda Aisyah. Rasulullah pun meninggal hari Senin. Jadi ibu, kalau suami sudah sakit-sakitan nanti, tanyakan, Pak masih lama enggak? Lama apaan? Kan kata suami. Masya Allah, talkinkan Bu. Pak, la ilaha illallah. La ilaha illallah. Begitu suami, la ilaha illallah. Ibu jangan meraung-raung dulu. Biarkan malaikat sempurna mengeluarkan ruh. Setelah itu ibu pegang nadi, sudah tidak ada denyutan. Ibu pegang kuping, hidung, tidak ada lagi hembusan napas. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa itu? Kepasrahan. Orang yang menjadikan dunia di tangan itu. Luar biasa nikmatnya ketika sudah pasrah. Pasrah itu buah dari ridho. Ridho itu buah dari ikhlas. Ikhlas itu buah tauhid. Kenapa diturunkan tauhid yang benar? Karena Allah ridho kepada kita. Radhiyallahu anhum wa radu anhu. Subhanallah. Kesimpulan kedua. Hendaknya seorang hamba bersabar ketika dapat musibah yang mengurangi hartanya, baik kebanjiran, baik kebakaran, baik kehilangan. Supaya muncul ridho. Yang ketiga, bagi dia pujian bukan membuat dia bangga, cacian dia tidak membuat hina. Bagi dia, kaya belum tentu mulia, miskin belum tentu hina. Allahu Akbar. Kesimpulan terakhir kita renungi. Kaya belum tentu mulia kok. Miskin belum tentu hina. Kenapa aku harus bangga ketika jadi orang kaya? Kenapa harus minder ketika aku miskin? Bukankah Rasulullah hidup sederhana? Bukankah Musa hidup sederhana? Bukankah Nabi Aisyah hidup sederhana? Nabi Aisyah itu bajunya cuma satu loh Bu Nila. Sampai diangkat oleh Allah, wa ma qatalu wa ma salabu. Karena Isa itu diangkat oleh Allah, ya. Sampai diangkat oleh Allah ke langit Bu Nila, Pak Arif ya. Nabi Isa itu bajunya cuma satu, gelas satu pun nggak ada beliau. Satu gelas pun nggak ada. Dan dia tidak punya rumah. Dia hidup dari gua ke gua, dari gunung ke gunung. Subhanallah. Tapi ridho dengan Allah. Dia dijamin insya Allah masuk surga. Masya Allah. Kesimpulan hari ini sederhana kok. Dekatilah Allah. Patuhilah Allah. Taatilah Allah. Agar Allah ridho kepada kita. Agar kita tidak hanya mengejar dunia, tapi menjadikan dunia sebagai sarana untuk mengejar surga dan ridho. Wallahu a'lam bishawab. Persis jam 6. Baik, saya kira cukup sekian, kita buka session tanya jawab. Tapi dengan syarat, one man, one question. Satu orang untuk pertanyaan, lebih dari satu dikenakan tarif loh. Ya, silakan. Ya, jazakallah khair. Ya, Ini ya, pertanyaan yang udah di chat dulu aja Ustaz ya, biar lebih tertib. ya, ya. Ada pertanyaan masuk ini Ustaz. Kebanyakan orang sangat mencintai harta. Pertanyaannya, apakah kecintaan itu berpengaruh terhadap akidahnya? Baik. Jangankan kepada akidahnya, kepada syariahnya saja berpengaruh. Contoh, ketika sudah mencintai harta berlebihan, dia ketakutan ketika orang minta sedekah. Berarti menghadirkan apa? Pribadi yang pelit. Keberpihakan kepada harta akan menghilangkan, mengikis dia kepada tauhidnya kepada Allah. Resiko terburuk pertama, dia menjadi orang pelit. Resiko kedua, hidayah dia tidak diturunkan. Karena dalam Al-Quran surah 24 ayat 54 itu, taati aku agar ku tambah hidayah, kata Allah. Sederhana kok konsepnya. Antum kalau udah punya mobil 4, mikir itu terus. Besok sudah ganti oli, besok ganti ini, ganti ini. Kapan antum mau berzikir? Mikirin ganti oli tiap hari. Betul kan? Bolehkah kaya? Boleh. Makanya tadi muncul pertanyaan, Ustadz, apakah kaya bisa zuhud? Bisa. Apa definisi zuhud? Mengambil dari dunia hanya untuk bisa hidup, bertahan hidup. Selesai.
Kedua, memanfaatkan fungsi dari kepemilikan maksimal. Itu zuhud juga. Misalnya kita punya mobil, tapi dipakai dakwah. Besok dihisap putaran ban antum loh itu. Berapa banyak putaran ban ke pengajian, berapa banyak ke Alexis? Antum pernah ke Alexis? Lewatnya mungkin iya. Besok dihisap putaran ban anak kita itu. Ke kampus atau kemana? Makanya ibu-ibu yang suami punya mobil, besok di Padang Mahsyar putaran mobil 137 miliar kali berputar selama 7 tahun kita pakai. Ternyata cuma 37 juta kali yang berputar ke masjid pengajian. Selebihnya ke pusat hiburan. Allahu Akbar. Jadi berpotensi, jangankan akidah, syariah aja. Kenapa? Kecenderungan menjauhkan jarak dengan Allah. Tapi bukan berarti tidak boleh kaya. Tapi kaya yang mencari ridho, bukan kaya yang mendatangkan murka. Wallahu a'lam bishawab. Yang kedua. Ya. Ya, yang kedua, Ustaz. Ini ada ibu-ibu yang bertanya, dia belum memiliki suami dan anak-anak yang soleh. Dan ini sangat berpengaruh terhadap amalan sehari-hari yang bisa membuatnya futur. Padahal dia sudah berusaha untuk memaksimalkan diri dalam ibadah. Apakah ini merupakan hukuman dari Allah dari dosa-dosa yang dia buat dari suami dan anak-anak? Dosa itu tidak dipikulkan kepada orang lain. Ya, amal antum, amal ane, ya kan? Hanya yang perlu kita benahi dari ibu ini ada 3. Ya, bukan dibenahi ya, yang harus dilakukan ibu ini. Yang pertama, berdoa sungguh-sungguh. Ibu tunjukkan terus kepada suami bahwa ibu seorang istri yang soleha. Mudah-mudahan hati suami terbuka untuk mengikuti kebaikan dan kebenaran. Yang kedua, ibu berdoa sungguh-sungguh. Karena ud'uuni astajib lakum. Berdoalah kamu, saya kabulkan. Terutama di bulan Ramadan ini. Sungguh-sungguh berdoa. Masya Allah. Kalau kita sungguh-sungguh berdoa kepada Allah, yakin dengan doa itu. Insya Allah bisa merubah. Al-Quran di surat 2, 144. Ibu kalau bisa, Rasulullah pernah melakukan itu. Kulihat, hai Muhammad, engkau mengadahkan wajahmu ke langit. Rupanya Allah ingin kiblat mau dipindahkan dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Jadi Rasulullah itu mengadahkan tangannya ke langit. Itu bisa ibu lakukan. Karena ada sebagian ulama fikih berpendapat, jika hajat kita belum dikabulkan Allah, bangun tengah malam, berdoa sungguh-sungguh, buka itu jendela, tadahkan wajah ke langit. Ya Allah, berikan hidayah kepada suami dan anak hamba, ya Allah. Lembutkan hati mereka. Insya Allah. Ya. Yang ketiga, kalau bisa ibu lakukan, suami dan anak ibu diruqyah. Karena ini banyak pengaduan kepada saya usulkan ada 3. Pertama, ibu tunjukkan sebagai ibu toladan. Kedua, doa sungguh-sungguh. Tidak ada perubahan. Tolong diruqyah. Yang keempat, khusus bagi suami dan anak. Tolong benahi persahabatan. Ya. Karena apa? Sahabat sangat mempengaruhi seseorang. Kalau ingin mendekati seseorang, kata Rasulullah, jangan dekati dia, tapi cari tahu siapa sahabatnya. Imam besar Hasan al-Basri mengatakan, carilah oleh kamu sahabat yang mendekatkan diri kepada Allah dan Rasulnya. Jika kamu temukan sahabat seperti itu, pegang erat-erat, jangan lepaskan, karena kelak di padang mahsyar bisa memberikan syafaat kepadamu, bisa menolong. Itu nasihat dari ulama besar Hasan al-Basri. Insya Allah. Jadi 4 karakteristik ibu bisa lakukan. Ibu jangan merasa dikejar bayangan dosa. Boleh jadi ibu karena ketaatan ibu diuji lewat suami. Contohnya siapa? Siapa, Bu? Istrinya Firaun. Ada 3 prototip keluarga dalam Al-Quran disebutkan Allah. Yang satu, suaminya taat. Ya, istrinya neraka. Siapa? Nabi Nuh. Dia nabi, anaknya pembunuh. Satu, siapa? Nabi Adam. Yang satu dibalik lagi, istrinya taat, ahli surga insya Allah. Suaminya neraka jahanam. Siapa? Asiyah, istri Firaun. Tapi maaf ya Bu, bukan saya katakan suami ibu seperti Firaun, nggak seperti itu. Tapi berdoa sungguh-sungguh insya Allah. Kalau sudah 4 ini ya sudah, berarti sudah takdir, ujian buat ibu. Nggak apa-apa, jalani. Jangan sampai ibu menjadi futur, menjadi lemah. Ya, justru semakin kuat ujian dari suami, semakin kuat ujian dari anak, semakin ibu semakin semangat. Karena kalau kita lulus menghadapi ujian, potensi surga luar biasa. Insya Allah. Baik. Ketiga. Yang ketiga, Ustaz. Apakah ujian hidup dan kualitas amal ibadah tergantung pada sholat hambanya? Dan bagaimana menyikapi khauf dan roja? Baik.
Menjikapi khauf, takut dan roja itu kembali kepada tauhid uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat. Kembali ke situ. Apa itu? Konsep dasar akidah harus dipahami secara utuh dan kafah. Sebab tidak mungkin khauf, takut itu kalau dia tidak mengenal asma wa sifat. Roja itu muncul kalau dia mengenal asma wa sifat itu. Kalau tidak, nggak mungkin. Berarti yang harus kita lakukan sungguh-sungguh menuntut ilmu. Sekarang jadi persoalan yang selalu saya koreksi, terlalu cepat puas melakukan sesuatu, padahal yang dia lakukan sesuatu belum tentu benar menurut syariah. Sepakat antum nggak teori aneh ini? Contoh sederhana. Jujur ini Pak Wahyu atau antum ini. Udah berapa tahun antum tahu kalau ada sholat setelah sholat subuh 2 rakaat? Sholat apa namanya? Syuruk. Iya. Isyraq. 1 jam 15 menit kan kita lakukan itu di masjid kan? Afwan. Betul kan? Waktunya lebih kurang 1 jam 15 menit seperempat setelah waktu subuh masuk. Waktu syuruk. Pertanyaan saya, hadis itu sudah ada sejak 1440 tahun lalu. Kita tahu baru berapa tahun di Indonesia? Baru berapa tahun, Ustaz? Betul. Kedua, adanya muncul hijab syar'i di Indonesia paling sekitar 10-15 tahun belakangan. Padahal hijab syar'i sudah disyaratkan Al-Quran surat 24 ayat 31. Surat 33 ayat 59. Tapi kenapa baru 15 tahun? Waktu masa aneh kuliah dulu, nggak dikenal hijab seperti itu, yang ada kerudung, ditempel di kepala, turun naik, seperti dolar. 15 tahun terakhirlah kita mulai hijab syar'i. Padahal secara tekstual sudah ada dalam Al-Quran. Artinya apa? Bertambahnya para ulama-ulama di Indonesia yang dari alumni Ummul Qura, yang dari Madinah, dari Al-Azhar, dari Qatar, dari Maroko, dari Libya, mentransfer ilmu itu di Indonesia. Kita bersyukur banyak ulama-ulama kita belajar ke Saudi, ke Madinah, ke Maroko sekarang. Oh, ternyata banyak yang belum tergali dari Al-Quran dan hadis. Makanya jangan pernah puas. Jangan cuma satu guru, sudah di luar guru lain sudah salah. Merasa radio ini benar, di luar radio itu semua salah. Ini yang saya kritisi. Beda radio tidak teguran, beda guru tidak salaman. Harusnya dengan berilmu kita makin tawadhu. Sepakat Pak Wahyu? Sepakat nggak antum ini? Jangan dengan ilmu kita sombong. Dengan ilmu kita malah lebih tawadhu. Jangan mengklaim kita paling benar. Nggak boleh itu. Kebenaran itu bisa dari guru sini, dari guru sini, dari guru sini. Yang penting dia bukan guru sesat. Ya, ini pesan saya di bulan Ramadan ini. Jangan sampai asobiyah, kebanggaan kelompok. Atau ujub, kebanggaan. Membanggakan diri. Ya, oke. Itu Allahu a'lam. Pertanyaan ketiga. Ini Ustaz. Bagaimana jika sudah berjanji kemudian diingkari? Apakah orang yang dijanjikan sebaiknya mengingatkan kembali kepada yang yang dijanjikan itu, Ustaz? Mungkin ada hubungan dengan utang piutang, Ustaz. Dengan utang piutang. Iya, ini kasus yang paling banyak ini di Indonesia ini. Waktu ngutangnya sopannya Masya Allah. Assalamualaikumnya lembut ke rumah. Assalamualaikum. Nah, ini mau ngutang ini kalau ada tamu seperti ini. Tapi kalau antum semangat, Assalamualaikum, berat biasa bawa parcel, bawa oleh-oleh. Tapi kalau Assalamualaikum, begini Pak, kalau udah terlalu santun tamu saya, ngutang ini. Saya pengalaman diutangin orang, sampai sekarang banyak yang nggak dibayar. Subhanallah, Masya Allah. Lupa. Bukan lupa, pura-pura lupa. Makanya ada peribahasa yang sesat. Orang yang baik adalah orang mengutangi, tapi orang yang paling rugi orang yang ngutang tapi mau bayar. Rugi katanya orang bayar utang. Padahal mengutang itu dosa besar. Makanya kita berlindung kepada Allah dari ngutang. Bagaimana kalau kita sebagai piutang, wajibkah kita mengingatkan? Iya, karena itu menuntut hak agar orang melepaskan kewajibannya. Kecuali nih Pak ya, orang yang mengutang itu memang tidak mampu, secara real betul miskin. Maafkan dia, kata Rasulullah. Masya Allah. Bu, mohon maaf ya. 4 tahun yang lalu, ibu ada ngutang 5 juta. Setelah kita bertamu ke rumahnya, Masya Allah, keluar air mata. Boro-boro, ya Allah, mau bayar hutang dia. Anak 5, suami baru meninggal, pekerjaan tidak ada. Kalau perlu kita tambah uang, Ibu, inilah kadarnya. Hutang
Ibu itu saya hapuskan. Mudah-mudahan Allah bukakan pintu rezeki untuk ibu. Ya barakallahu fiik ya Bu, Masya Allah. Itu yang terbaik. Tapi kalau dia orang kaya tergih, nanti tuman. Justru orang yang mengutang itu dua kelompok. Pertama, pasti saudara dekat. Kedua, pasti teman dekat. Sebab kalau bukan saudara dekat, teman dekat, nggak mungkin kita utang. Pernah nggak antum ngasih utang sama orang tidak dikenal? Nggak bakalan. Betul kan? Jadi bagaimana? Ingatkan. Telepon Bu, mohon maaf. 3 tahun lalu Ibu ada ngutang 3 juta. Cuma dalam Islam, makanya perlu dicatat. Orang sekarang banyak yang jahat. Mana Bu, nggak ada? Makanya catat Pak. Minimal di WA bikin. Bu, tolong tuliskan di WA dulu lah Bu. Bahwa Ibu mengutang sini tanggal sekian, dibayar sekian, caranya angsuran sekian. Jadi begitu mengelak, ini Pak Hakim, bawa ke pengadilan misalnya, ini WA tanggal sekian. Ada jejak digital kita temukan di HP kita. Ini WA. Maka Islam itu ilmiah, mencatat. Karena kalau ngomong dengan cangkem, bisa lepas. Bapak tahu cangkem kan? Mulut. Mulut. Iya. Iya. Ini cangkem. Ya, begitu. Harus diingatkan. Ya, ketiga. Ya, ini yang terakhir, Ustaz. Ya, ya. Di dalam asnaf di pembagian zakat itu ada fisabilillah, Ustaz. Nah, ini ada mungkin dari pengurus nanya, apakah pembangunan masjid ini termasuk dalam fisabilillah untuk pembangunan masjid? Ya. Ini ulama beda pendapat. Kalau aneh merujuk ke kitab tafsir Ibnu Katsir dan kitab-kitab tafsir klasik, objek zakat yang paling banyak prioritas zaman Rasulullah hanya 3. Yang prioritas sering diberikan oleh Rasulullah dan sahabat. Fakir, miskin, mu'alaf. Sebab secara teori, kalau kita masukkan asnaf, kita nisbatkan dalam pembangunan masjid dari zakat nanti, kepentingan orang fakir dan miskin akan terusik. Namun dalam pandangan ulama fikih dibenarkan. Saya ulangi ya, dalam pandangan ulama fikih dibenarkan, dinisbatkan ke sana, dibolehkan gitu. Jadi ada perbedaan antara ulama hadis dengan ulama fikih, antara muhaddisin dengan fuqaha. Memang ada perbedaan pendapat. Bagaimana dengan aneh kan gitu? Kalau aneh lihat situasi, kalau memang potensi zakat itu tinggi, aneh bisa ambil sekian persen untuk pembangunan masjid. Karena kebutuhan untuk umat. Tapi jika zakat itu tidak terlalu banyak uangnya, apa dananya, atau berasnya segala macam, ya zakat mal misalnya dalam bentuk uang, sementara kebutuhan orang fakir miskin di lingkungan kita sangat banyak, utamakan fakir miskin. Terutama fakir. Karena dia tidak punya pekerjaan dan dia tidak punya penghasilan. Berarti setahun dia bergantung kepada zakat kita. Secara teori begitu. Misalnya antum punya uang 2 miliar. Ada uang antum 2 miliar enggak ini? Uang kita 2 miliar, berarti zakat kita berapa itu? 50 juta. Sebelah kita ada sebatang kara, tidak punya saudara. Bolehkah kita berikan 25 juta zakat kita kepada dia? Boleh. Karena dia hidup untuk 1 tahun ke depan mengharapkan zakat itu. Karena dia fakir. Bahkan boleh 30 juta, silakan. Ini yang saya sayangkan begini, afwan sekali. Berapa banyak masjid di Indonesia, mungkin termasuk kita Jakarta, Bekasi, Depok. Ditulislah di spanduk di masjid itu. Masjid akan mengeluarkan zakat fitri dan zakat mal kepada fakir miskin segala macam. Saya diam-diam survei. Diundang 3.000, 2.000 orang. Dikasih makan rame-rame, ba'da isya dikasih amplop. Berapa nak? 100.000. 3 kali makan nasi padang habis itu. Akhirnya apa? Membangun ketergantungan kepada masjid. Bukan mengurangi angka kemiskinan. Yang selalu kita berikan untuk apa? Konsumtif, bukan produktif. Kita kurangi aja tahun ini. Berapa? 500. Tapi per orang kita kasih apa? 7 juta. Sebagai apa? Modal kerja. Pak, Bapak mau nggak gorengan? Dijual gorengan. 5 juta untuk peralatan, 2 juta untuk minyak, segala macam. Habis lebaran Bapak dagang ya, ini ada zakat untuk Bapak. Tahun depan dia berzakat. Tapi kalau kita berikan 100.000 tahun ini zakat, sampai mati dia menunggu zakat dari masjid. Jadi proses pembiaran kemiskinan justru dari zakat itu. Membangun ketergantungan yang 100.000. Kalau Ani lebih suka produktif. Ani dulu salah satu ketua di Masjid Agung. Kita panggil itu orang-orang tuh. Bapak nganggur ya, mau nggak kita kasih zakat ini? Berapa? Misal 10 juta. 7 juta untuk beli peralatan, 2 juta untuk beli pisangnya, beli minyaknya, segala macam. Tahun depannya muncul 10 orang bertambah orang yang berzakat. Masya Allah.
kemiskinan insya Allah dikurangi, ketergantungan ke masjid semakin berkurang, kesejahteraan umat semakin bagus, kejahatan, kriminalitas bisa ditekan. Itu sebenarnya konsep zakat itu. Yang kedua, mumpung saya masih berhubungan dengan zakat, saya suka bicara manajemen zakat dan manajemen masjid. Begini, coba kita punya database ya, di Indonesia kan ditulis di meja 1 minggu 1 pekan sebelum Idul Fitri, oh pengurus masjid menerima dan menurunkan zakat Anda, zakat fitri, zakat mal, infak, sedekah. Keliru sebenarnya seperti itu. Kalau kita merujuk kepada Al-Quran, surat 9 ayat 5 dan 6 itu. Meminta, bukan menunggu. Berarti sebelum Idul Fitri, sebelum Ramadan, pengurus masjid harus punya database. Berapa orang kaya di komplek ini akan berzakat mal, berapa orang zakat fitri. Jadi sebelum Ramadan sudah kita kalkulasi berapa ratus juta yang akan kita terima, berapa ton beras yang akan datang, kemudian siapa objek kita. Pertama, 70% orang yang terdekat dengan masjid dan kerabat yang berzakat. Yang kedua, 30% untuk di luar. Itu yang efektif sebenarnya. Itu belum diterapkan di Indonesia. Kalaupun ada masih kecil. Contoh, Anda misalnya punya uang 2 miliar. Kalau Anda serahkan ke badan zakat, pernah nggak mereka minta rekening saya? Pak Munzir, minta nomor rekening Anda uang zakat Pak Munzir 50 juta itu ada nggak keluarga Bapak yang miskin di Medan, di Tapanuli? Nanti kami yang mentransfernya ke sana. Itu harusnya. Karena zakat yang terbaik itu diberikan kepada saudara terdekat dulu. Kemudian orang terdekat. Karena yang haram menerima zakat mutlak hanya 2 kelompok. 3. Pertama istri sah. Kedua anak kandung, yang ketiga saudara, ibu dan ayah kandung kita. Selebihnya kan boleh menerima zakat. Misalnya, Anda serahkan zakat ke antum. Zakat Anda, zakat mal 50 juta, karena saya punya uang 2 miliar misalnya. Antum nggak pernah kok nanya saya itu nomor rekening saudara saya di Medan. Padahal prioritas zakat itu orang terdekat kita loh. Ini harus kita benahi. Saya pernah bicarain di Badan Zakat Nasional ini. Akhirnya apa? Proses kemiskinan tidak berkurang, kejahatan bertambah, ketergantungan mental peminta-minta kita biarkan di Indonesia ini. Sepakat nggak ini Pak Wahyu ini? Sepakat ini? Sepakat ya? Sepakat ya? Kalau nggak sepakat saya pulang. Udah ya, di saya rumah pulang ini. Iya. Jangan terlalu membangun ketergantungan umat ke masjid. Yang dapat 100.000 bikin apa dia Pak 100.000? Oh, kita berbondong-bondong lah. Akhirnya jadi konsumsi media. Apa itu? Malam Idul Fitri, 3 orang meninggal terinjak-injak berebut zakat. Malu kita ini Pak, malu. Ditonton seluruh dunia. 16 orang sesak napas keinjak-injak berebutan zakat di masjid. Harusnya zakat itu diantar, bukan mereka mengambil. Kalau sudah ya, udah mulai haus ini Pak, udah mulai haus. Ya, saya pikir cukup sekian ya. Kita ya? cukupkan. Nah, udah 1 jam 20 menit ya. Kami ucapkan, kan Ustaz ada penutup, silakan. Baik, closingnya sederhana kok dari saya. Closingnya sederhana. Nggak bisa. Closingnya penutup ya. Closing sederhana. Hari ini Anda silakan jadi orang kaya. Bagus. Yang tidak bagus adalah ketika kaya jadi target hidup. Jadikan kekayaan sarana hidup. Yang kedua, jadikan Al-Quran sebagai bacaan pedoman hidup yang sempurna. Bukan sebagai bacaan formalistik. Karena banyak sekarang saya lihat rajin baca Quran tapi masih jahat. Yang ketiga, hadirkan hati ketika beribadah. Agar ibadah kita diterima oleh Allah. Yang keempat, mudah-mudahan corona yang hari ini menimpa 224 negara di dunia diangkat oleh Allah dengan doa-doa kita di bulan Ramadan. Insya Allah. Ini ada Pak Klopaking salinnya. Gimana Pak Klopaking? Sehat, Masya Allah. Itu ngantuk atau dengar ceramah itu? Atau kekenyangan ini? Masya Allah, subhanallah. Ya, terima kasih kepada Pak Wahyu, Bu Nila, Pak Ridwan, meskipun ngantuk-ngantuk tadi. Yang penting kita diberkahi dari Allah. Suara Ustaz nggak ngantuk, Ustaz. Kenapa? Kalau sejam ini boleh. Dengar suara Ustaz nggak ngantuk nih. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Ya, insya Allah, insya Allah. Baik, terima kasih Pak Wahyu. Semua yang berperan sehingga tercapainya, terlaksananya ceramah ini. Mudah-mudahan salah satu asbab Allah masukkan kita ke surga Firdaus. Amin. Ya? Insya Allah. Mintalah surga Firdaus kata Rasulullah. Mudah-mudahan antum kita semua masuk surga Firdaus dengan catatan tidak melakukan perbuatan syirik. Kedua, tidak berobat dengan api.
Yang ketiga, tidak percaya kepada suara burung. Kalau sudah antum melakukan itu, wallahu a'lam bishawab. Saya lepas tangan. Terima kasih, sampai jumpa. Insya Allah kita bertemu tahun depan, Ramadan tahun depan. Ini kajian tahunan. Terima kasih, doa kafaaratul majlis. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.